Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anggisa Fitri dari Universitas Islam Riau. Di sini saya akan menjelaskan apa itu manajemen file. Apa itu manajemen file? Manajemen file merupakan sebuah metode serta struktur data yang dapat digunakan pada sebuah sistem operasi dengan bertujuan untuk melakukan pengaturan serta pengoperasian file dalam disk maupun dalam sebuah partisi. Manajemen file juga dapat diartikan sebagai sebuah partisi maupun disk yang dapat digunakan untuk menyimpan berbagai macam file dengan cara tertentu. Dengan begitu, kita dapat melakukan penyimpanan file sesuai dengan keinginan kita sendiri. Selanjutnya, apa saja sih fungsi dari manajemen file? Jadi, fungsi manajemen file ini ada beberapa. Yang pertama, membuat sebuah mekanisme agar dapat menggunakan beberapa file dengan secara bersamaan. Yang kedua, mampu untuk menciptakan, menghapus, dan memodifikasi sebuah file. Yang ketiga, memiliki kemampuan untuk melakukan backup serta recovery guna mencegah adanya kehilangan file yang disebabkan adanya kecelakaan maupun upaya untuk menghancurkan suatu informasi tertentu. Yang keempat, para pengguna dapat mengacu pada file dengan symbolic name atau disebut dengan nama simbolik dan bukan menggunakan penamaan yang dapat mengacu pada perangkat secara fisik. Yang kelima, suatu lingkungan yang sensitif dikehendaki informasi tersimpan yang bersifat rahasia secara aman. Yang keenam, sistem file perlu untuk menyediakan interface dengan bersifat user-friendly atau mudah untuk digunakan oleh siapa saja. Selanjutnya, apa saja sih sasaran dari manajemen file? Jadi, sasaran manajemen file ini ada beberapa. Yang pertama yaitu menjamin data dalam sebuah file adalah hal yang valid. Yang kedua, memenuhi semua kebutuhan dari manajemen data untuk semua penggunanya. Yang ketiga, meminimalisasi potensi kerusakan ataupun kehilangan data yang dianggap penting. Yang keempat, melakukan optimalisasi pada kinerja sistem. Yang kelima, menyediakan dukungan pada input serta output untuk banyak pengguna dalam sistem yang bersifat multi-user. Yang keenam, menyediakan sekumpulan interface input dan juga output secara rutin. Setelah itu, kita juga harus mengetahui sifat file. Jadi di sini yang saya ketahui sifat filenya itu ada 3. Yang pertama yaitu persistence, yang mana informasinya mampu bertahan walaupun proses yang pembangkitannya sudah berakhir atau catu dayanya telah dimatikan. Dengan adanya properti ini, maka file tetap dapat digunakan pada beberapa hasil yang akan didapatkan dari suatu proses dan bisa digunakan pada masa mendatang. Sifat file yang kedua yaitu ukuran file atau size-nya. Umumnya, manajemen file mempunyai ukuran yang cukup besar. Dengan begitu, akan memungkinkan terjadinya penyimpanan berbagai macam informasi yang perlu disimpan secara rapat-rapat. Yang ketiga, shareability. File ini bisa digunakan pada berbagai macam proses dalam akses informasi yang dilakukan secara kongruen. Nah, jadi itulah tadi 3 sifat filenya. Selanjutnya yaitu penamaan file. Penamaan pada file tersebut berbeda sesuai dengan sistem yang digunakan. Untuk saat ini terdapat 2 jenis pendekatan, yaitu sistem cache sensitif dan juga sistem cache intensif.
Penamaan file juga dapat menggunakan nama file yang panjang. Selanjutnya yaitu struktur file. Nah, setiap file tentunya memiliki struktur tersendiri. Struktur yang ada pada file tersebut tentunya sesuai dengan kegunaan ataupun fungsinya. Yang pertama, urutan byte yang tidak memiliki sebuah struktur, maka sistem operasi tidak akan tahu mengenai apa saja yang ada di dalam file tersebut. Yang kedua, file yang dibentuk dengan urutan record dengan panjang yang tidak berbeda serta penggunaan struktur internal di dalamnya. Operasi read akan melakukan pembacaan pada satu record. Yang ketiga, file yang tercipta akibat pembentukan struktur organisasi tree record, ukuran dari setiap record tidak harus sama, dan setiap record akan mengandung field key dalam posisi yang sama. Tree record akan diurutkan didasarkan oleh kata kunci dari record tersebut. Nah, selanjutnya kita juga harus mengetahui atribut file. Jadi, atribut file ini merupakan sebuah perintah yang digunakan untuk melakukan pengolahan terhadap suatu file. Nah, jadi ada beberapa atribut filenya nih. Atribut yang pertama yaitu create file. Nah, perintah ini yaitu untuk melakukan pembuatan file yang tidak berisikan data apapun. Yang kedua yaitu delete file. Nah, perintah ini dilakukan untuk menghapus file yang tidak dibutuhkan lagi. Yang ketiga yaitu open. Perintah ini untuk membuka suatu file dengan menjadikan sistem untuk mengambil atribut serta daftar dalam disk. Yang keempat yaitu close. Ketika semua akses file yang dilakukan sudah selesai dan atribut serta alamat disk sudah tidak digunakan lagi, maka perintah close ini diperlukan untuk memperbesar ruang memori. Yang kelima yaitu read. Data akan dibaca dari file dengan sistem yang menentukan banyaknya data. Yang keenam, read. Data akan disimpan ke dalam file dan akan menambah ukuran dari file tersebut. Yang ketujuh, append. Melakukan penambahan data pada data setelah terakhir. Yang kedelapan, seek. Melakukan pengaturan pada posisi pointer ketika menuju posisi yang sudah ditentukan. Yang kesembilan yaitu get attribute. Melihat atribut dari file setelah modifikasi yang dilakukan terakhir kali. Yang ke-10 yaitu set attribute, mengubah status pada atribut file. Yang ke-11 yaitu rename, melakukan pengubahan pada nama file. Nah, jadi itulah tadi atribut file yang akan digunakan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Dan apabila ada perkataan saya yang salah, saya mohon maaf. Dan saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.